Bermain dan memenangkan Piala Dunia adalah mimpi bagi semua negara. Mereka yang berhasil memenangkan trofi juara harus dihadapkan dengan kutukan final yang sudah menghantui sejak berpuluh-puluh tahun lamanya. Cetak Gol akan mengulas kutukan juara Piala Dunia sebagai berikut. Timnas Prancis 2002. Piala Dunia 1998 mungkin jadi gelaran yang paling mengesankan bagi publik sepak bola Prancis. Saat itu mereka berperan sebagai tuan rumah sekaligus memenangkan trofi juara. Tergabung dalam grup C, Timnas Prancis memenangkan 3 pertandingan yang tersedia. Mereka menekuk Timnas Denmark, Timnas Afrika Selatan, dan Timnas Arab Saudi. Di babak penyisihan, Timnas Prancis melaju tanpa hambatan melibas lawan-lawannya, mulai dari Timnas Paraguay, Timnas Italia, Timnas Kroasia, dan pada akhirnya mengalahkan Timnas Brazil di babak final. Tapi sayang, kegemilangan Timnas Prancis pada tahun 1998 gagal ditunjukkan kembali pada tahun 2002. Pada Piala Dunia yang digelar di Jepang dan Korea Selatan itu, skuad Le Bleu mengalami keterpurukan. Tergabung dalam grup A, Timnas Prancis berhadapan dengan Timnas Senegal, Timnas Denmark, dan Timnas Uruguay. Sayangnya tim Ayam Jantan gagal memenangkan satu laga pun. Alhasil Thierry Henry dan kawan-kawan harus rela pulang kampung lebih cepat. Timnas Prancis bahkan tersingkir di posisi terbawah dengan hanya mengoleksi 1 poin. Timnas Brazil 2006. Timnas Brazil berhasil memenangkan Piala Dunia 2002 yang digelar di Jepang dan Korea Selatan. Trofi tersebut merupakan trofi Piala Dunia yang kelima bagi skuad Seleção. Dalam perjalanannya menuju partai final, Timnas Brazil mengalahkan tim-tim kuat seperti Timnas Belgia, Timnas Inggris, serta Timnas Turki. Sementara di babak final, tim Samba memperdaya Timnas Jerman dengan skor 2-0. 4 tahun berikutnya, Timnas Brazil kembali berlaga di Piala Dunia 2006 di Jerman. Saat itu, Timnas Brazil bernasib lebih baik dari korban-korban kutukan sebelumnya. Setidaknya, skuad Seleção berhasil lolos ke babak penyisihan. Sebelumnya, tim Samba berhasil mendominasi grup F yang berisikan Timnas Australia, Timnas Kroasia, dan Timnas Jepang. Pada babak penyisihan, skuad Seleção masih tampil garang. Datang sebagai klub yang diunggulkan, Timnas Brazil menyingkirkan Timnas Ghana dengan skor telak 3-0. Kutukan final Piala Dunia baru bekerja pada babak perempat final di mana Brazil dikalahkan oleh Timnas Prancis dengan skor 0-1. Saat itu gol tunggal dari Thierry Henry mengubur impian Brazil untuk memenangkan trofi Piala Dunia yang ke-6-nya. Timnas Italia 2010. Piala Dunia tahun 2010 merupakan salah satu gelaran Piala Dunia yang paling berkesan sepanjang sejarah. Saat itu FIFA menunjuk Afrika Selatan sebagai tuan rumah sekaligus jadi satu-satunya Piala Dunia yang digelar di benua Afrika sampai saat ini. Saat itu Timnas Italia datang sebagai juara bertahan setelah memenangkan Piala Dunia 2006. Saat itu Gli Azzurri menaklukkan Timnas Prancis di laga final lewat drama adu penalti yang sangat dramatis. Di Piala Dunia tahun 2010, Timnas Italia jadi salah satu tim yang diunggulkan. Apalagi mereka diperkuat dengan sejumlah pemain bintangnya termasuk Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, sampai bek pemenang Ballon d'Or Fabio Cannavaro. Bergelar sebagai juara bertahan, Timnas Italia justru mengalami kesialan. Di babak grup, Gli Azzurri nggak berdaya melawan tim-tim yang bahkan nggak diunggulkan sama sekali. Mereka ditahan imbang oleh Paraguay dan New Zealand. Sementara melawan Slovakia, Gli Azzurri harus menyerah dengan skor 3-2. Alhasil Timnas Italia harus menahan malu setelah disingkirkan lebih awal. Pada akhirnya Timnas Spanyol menutup kompetisi sebagai juaranya. Sebelumnya mereka juga menjadi juara di Piala Euro 2008 yang digelar di Austria. Tahun tersebut memang jadi tahun terbaik skuad La Furia Roja. Timnas Spanyol 2014. Timnas Spanyol menjalani periode terbaiknya sejak tahun 2008 sampai tahun 2012. Mereka memenangkan Piala Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Piala Euro 2012. Dengan penampilan gemilang tersebut, wajar kalau skuad La Furia Roja jadi andalan di Piala Dunia 2014. Apalagi Timnas Spanyol sedang bagus-bagusnya. Saat itu Timnas Spanyol diisi oleh generasi emas.
Mulai dari Andres Iniesta, Cesc Fabregas, David Silva, Xavi Hernandez, Xabi Alonso, Sergio Ramos, Sergio Busquets, sampai Iker Casillas. Semuanya adalah pemain krusial di masing-masing klub yang mereka bela. Apalagi skema permainan tiki-taka masih belum terkalahkan. Timnas Spanyol seakan jadi wujud cerminan Barcelona yang juga menjalani periode keemasan di level klub. Timnas Spanyol memang sangat kuat, tapi sayang kutukan juara seakan lebih kuat. Tergabung bersama Timnas Belanda, Timnas Chile, dan Timnas Australia di grup B, Iniesta dan kawan-kawan gagal tampil gemilang. Dari 3 laga yang tersedia, Timnas Spanyol menelan 2 kekalahan dan cuma menang 1 kali. Mereka bahkan dibantai oleh Timnas Belanda dengan skor telak 5-1. Alhasil Timnas Spanyol cuma menduduki posisi ketiga dan gagal melaju ke babak penyisihan. Timnas Jerman 2018. Timnas Jerman berhasil menjuarai trofi Piala Dunia 2014 di Brazil dengan gemilang. Saat itu skuad Panzer tampil sadis layaknya barisan tank Jerman yang melibas lawan-lawannya. Thomas Muller dan kawan-kawan menaklukkan timnas Prancis di babak perempat final dengan skor 1-0. Berikutnya, skuad Panzer secara dingin mempermalukan timnas Brazil di hadapan para supporternya dengan skor telak 7-1. Sementara di laga final, timnas Jerman menggagalkan mimpi Lionel Messi untuk memenangkan trofi Piala Dunia yang pertamanya. Saat itu, Mario Götze jadi pahlawan setelah mencetak 1 gol kemenangan. Kutukan juara Piala Dunia harus menimpa timnas Jerman pada gelaran Piala Dunia 2018 di Rusia. Tampil dengan skuad terbaiknya, tim Panzer sudah terpuruk bahkan sejak babak grup. Timnas Jerman tergabung dalam grup F yang berisikan timnas Swedia, timnas Meksiko, dan timnas Korea Selatan. Tampil sebagai juara bertahan dan tim favorit, skuad Panzer justru terdepak lebih dahulu. Dari 3 laga yang tersedia, timnas Jerman menelan 2 kekalahan dan 1 kali menang. Semakin miris karena skuad Panzer harus menyerah dengan skor 2-0 atas tim nasional Korea Selatan. 2 gol tersebut juga tercipta pada menit-menit akhir pertandingan. Alhasil, timnas Jerman harus pulang ke negeri asalnya dengan lebih cepat. Kekalahan ini menambah catatan panjang kutukan juara Piala Dunia yang sudah ada sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Pada akhir kompetisi, timnas Prancis berhasil keluar sebagai juaranya setelah mengalahkan timnas Kroasia dengan skor 4-2. Itulah sejumlah kutukan Piala Dunia yang terjadi sejak tahun 2000-an sampai sekarang. Walaupun sulit dipercaya, tapi faktanya berkata demikian. Ada kutukan untuk tim-tim yang berhasil menjadi juara di Piala Dunia edisi sebelumnya. Tinggal menunggu timnas mana yang akan mematahkan kutukan tersebut. Apakah Kylian Mbappe dan rekan-rekannya di timnas Prancis akan mematahkan kutukan tersebut? Kita tunggu saja, dan bagaimana prediksimu? Coba tulis di kolom di bawah.